Sumatera dan Jawa begitu. Dan saudara, hari ini kami juga mendapatkan informasi bahwa arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek, khususnya di KM 47 atau 48 juga sekitar 47 dan 48 begitu sempat padat. Dan kita akan memantau bagaimana kondisi terkini bersama jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano yang sudah ada di lokasi sejak pagi tadi. Sisko, hingga saat ini bagaimana pantauan arus mudik pada pagi hari ini di tempat Anda melaporkan saat ini? Yang bisa kami gambarkan, Valen dan juga saudara, pada pagi ini untuk arus lalu lintas cukup fluktuatif sebenarnya. Hanya selang setidaknya 15 menit tadi, Valen dan juga saudara, sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas karena pertemuan jalur akses atas yaitu jalan tol MBZ dengan kemudian jalur akses bawah di tol Jakarta Cikampek pada pagi hari ini. Kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kemudian situasi terkini setelah terjadi arus lalu lintas yang lebih lancar pada pagi hari ini, di mana kalau tadi yang bisa kami gambarkan ini sejumlah kendaraan memadati titik di kilometer 47 di depan Anda, Valen dan juga saudara, di mana yang merupakan pertemuan antara akses jalan atas dan akses jalan bawah saat ini sudah berlangsung lebih cair seperti itu. Kendaraan bisa dipacu menjadi 100 km per jam. 15 menit yang lalu jarak antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain ini hanya menyisakan setidaknya 1 meter, Valen dan juga saudara, sehingga memang kalau bisa kami gambarkan di lokasi tempat kami melaporkan, situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Apabila kemudian ada perlambatan karena ada misalnya ada kemudian kendaraan berhenti ataupun ada kecelakaan, ini bisa menjadi penyumbang kemudian penumpukan arus lalu lintas yang berada di kawasan ini juga. Namun yang bisa kami gambarkan juga, Valen, tadi setidaknya pada setengah jam yang lalu sejumlah pemudik membuka pembatas oranye, yaitu pembatas non permanen di kilometer 47 sehingga bisa masuk ke alur ataupun jalur one way yang dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta. Saat ini atau pagi ini sistem satu arah sudah diberlakukan bagi kendaraan yang akan melintas ke arah Jawa Tengah. Dalam hari ini adalah menuju ke Tol Kalikangkung, di mana sistem one way yang tadinya kalau sebelumnya ini dilakukan pada pukul 5 petang hari sebelumnya atau pada tanggal 28 hingga tengah malam tadi, namun hingga saat ini dilakukan perpanjangan sistem satu arah kendaraan yang akan menuju ke arah Jawa Tengah ataupun juga Jawa Timur seperti itu, sehingga dapat dilihat di sini atau tergambar dalam visual Anda, Valen, sejumlah kendaraan sudah memenuhi kedua ruas jalur dari arah Jakarta Cikampek ataupun dari Cikampek Jakarta, ini dialurkan satu arah. Masyarakat kemudian yang bisa kami himbau atau setelah kami pelajari kemudian ritmenya biasanya adalah ketika turun dari tol layang MBZ seperti itu mereka akan mencari rest area. Karena kenapa? Dari informasi yang kami dapatkan ataupun juga kami pantau di lapangan, di jalan layang MBZ ini hanya menyediakan rest area bayangan sehingga membutuhkan keperluan untuk urusan toilet seperti itu di selepas kilometer 47 atau rest area yang paling terdekat adalah di kilometer 57, Valen, sehingga ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat terkait manajemen urusan toilet ataupun juga saat berpergian untuk menyediakan perbekalan atau supply seperti itu. Karena ketika melewati jalur atas sebenarnya ini selain tidak ada rest area, kemudian banyak kendaraan yang menepi di kiri jalan sehingga bahkan ke titik tempat kami melaporkan di kilometer 48 ini, Valen, di mana meskipun hanya tersedia 2 bilik toilet, namun banyak kendaraan-kendaraan yang menepi sehingga sempat kalau dibandingkan pada hari sebelumnya ini menyebabkan penumpukan kendaraan yang ada di sini. Sehingga penting untuk dihimbau kepada masyarakat agar hanya berhenti di tempat ataupun juga rest area yang telah disediakan. Apabila memang membutuhkan melalui jalur one way seperti itu, kami sarankan memang kepada masyarakat ataupun para pemudik untuk mengambil jalur yang bawah, tidak melalui jalur MBZ. Jadi ketika sudah di kilometer 9, nantinya di kilometer 47 masyarakat bisa masuk ke rute one way tersebut, Valen dan juga saudara. Karena dengan memasuki rute bawah, setidaknya masyarakat ataupun para pemudik bisa menemui 2 rest area seperti itu. Dari rest area kilometer di kilometer 19 ataupun juga rest area di kilometer 39. Dari informasi yang kami dapatkan juga memang masyarakat yang menjadi penyumbang terbesar ada durasi lama waktu masyarakat untuk beristirahat di rest area. Karena
Semakin lama masyarakat kemudian menunggu ataupun juga beristirahat di rest area, ini menyebabkan penumpukan kendaraan. Sistem buka tutup rest area juga pasti dilakukan oleh pihak kepolisian situasional melihat apakah terjadi penumpukan kendaraan atau tidak. Disarankan memang dari pihak kepolisian atau bahkan melalui papan pengumuman yang berada atau di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ini agar setidaknya masyarakat itu bisa menghabiskan waktu maksimal 30 menit di rest area dengan tujuan agar mengurangi penumpukan ataupun bottleneck yang terjadi selama jalur mudik melalui tol Trans Jawa ini, khususnya di tol Jakarta Cikampek ini. Valen. Ya, Francisco, ini di layar kaca kami melihat bagaimana situasi ketika penumpukan kendaraan terjadi di kilometer 48 arah Jakarta menuju Cikampek. Ini seperti apa sih kejadian yang bisa Anda gambarkan mengapa hingga untuk pergeseran pembatas jalan orange begitu hanya dilakukan oleh warga yang ada di sana, tidak dari kepolisian. Penjagaan atau pengawasan dari kepolisian untuk mengamankan situasi arus lalu lintas dan melihat kondisi saat itu juga itu seperti apa? Apakah tidak ada pengawasan hingga saat ini Anda melaporkan? Gambar yang tergambar pada visual Anda, Valen dan juga saudara, sebelumnya kami informasikan ini diambil sekitar pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat, di mana memang tidak ada petugas yang berjaga di sini pada waktu tersebut, sehingga kalau bisa kami gambarkan atau kami flashback ke belakang pada waktu tersebut, Valen dan juga saudara, sejumlah kendaraan ataupun ada oknum masyarakat yang kemudian inisiatif membuka pembatas jalan non permanen tersebut sehingga dapat masuk ke jalur one way, yaitu jalur yang dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta. Inilah yang kemudian menarik dari para pihak pemudik. Karena kenapa? Di sisi jalan one way tersebut cukup lengang, Valen dan juga saudara. Kendaraan bisa lebih dipacu lebih kencang dibandingkan kendaraan yang di sebelah kanan kami, tepat di sebelah kanan kami, Valen. Sehingga masyarakat bahkan tidak hanya kendaraan pribadi saja yang sempat memutar di lokasi ini, Valen. Namun kendaraan besar seperti bus ataupun juga truk memutar di kilometer 48 untuk masuk ke pembatas ataupun area non permanen tersebut, sehingga inilah perlu diperhatikan oleh pihak kepolisian bagaimana memantau atau menyiagakan setidaknya petugas di titik-titik yang rawan inisiatif masyarakat untuk melakukan atau masuk ke jalur one way tersebut. Namun yang perlu kami klarifikasi juga dan bisa kami gambarkan juga, meskipun pada pukul setengah 7 tadi dilakukan pembukaan jalan inisiatif oleh warga, namun ada pihak kepolisian, ada setidaknya kalau kami pantau ada 4 petugas PJR dengan menggunakan sepeda motor dan juga satu mobil PJR seperti itu langsung menindaklanjuti hal tersebut dan menutup ruas pembatas non permanen yang dibuka oleh warga, sehingga saat ini untuk pembatas tersebut yang tadinya sudah dibuka ini sudah ditutup kembali dan masyarakat yang bisa masuk ke arah sistem one way ini hanya dari kilometer 47 saja, Valen dan juga saudara. Sehingga memang kalau kami himbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan secara cepat tanpa harus kemudian menuju rest area, bisa menggunakan jalur tol Jakarta Cikampek yang bawah, karena nantinya di kilometer 47 bisa dialirkan menuju ke sisi paling kanan kami untuk sistem one way. Sedangkan kalau sudah menggunakan fasilitas tol layang MBZ seperti itu tidak bisa masuk untuk ke kilometer 47. Valen. Oke, berarti hingga saat ini sudah ada kepolisian yang berjaga meskipun 4 orang begitu. Nah, berdasarkan pantauan Anda, apakah jumlah daripada kepolisian yang berjaga ini sudah dapat mencukupi untuk mengantisipasi adanya inisiatif warga untuk menggeser adanya pembatas jalan non permanen tadi? Sisko, mungkin bisa diinformasikan kepada kami. Sebenarnya ada 2 poin yang bisa kami kritisi di lokasi tempat kami melaporkan, Valen dan juga saudara. Selain masalah pembatas non permanen, tentunya adalah masalah masyarakat yang berhenti di bahu jalan tempat kami melaporkan pada saat ini. Karena kenapa? Seringkali ketika tidak ada petugas atau jumlah petugas yang datang kurang begitu memadai dibandingkan dengan jumlah pemudik, banyak masyarakat yang kemudian berhenti di lokasi kami. Alasan kemudian masyarakat berhenti selain beristirahat, padahal ini bukan rest area, Valen, mereka adalah untuk urusan ke toilet atau ke kamar mandi, sehingga banyak kendaraan. Kalau kemarin saja saking banyaknya penumpukan kendaraan ini, sejumlah kendaraan ini terparkir di bahu jalan setidaknya hingga mencapai 500 meter, Valen, sehingga menyebabkan penumpukan kendaraan ataupun perlambatan laju kendaraan yang berada di sini. Perlu kami gambarkan di lokasi tempat saat ini bukan merupakan rest area, namun memang tersedia 2 bilik toilet. Bisa
Anda bayangkan sendiri Valen, apabila kemudian setidaknya dengan 2 bilik toilet tersebut dan ada sejumlah mobil yang berhenti, minimal saja 2 orang kemudian akan menyumbang penumpukan kendaraan yang berada di bahu jalan. Sehingga memang kembali kami ingatkan kepada masyarakat adalah terkait masalah manajemen waktu, khususnya masalah urusan toilet ataupun juga perbekalan. Selain itu juga yang memang bisa kami kritisi adalah terkait ketersediaan rest area seperti itu dan juga toilet-toilet portable. Karena kenapa? Titik jenuh bisa saja terjadi dan urusan-urusan toilet tidak bisa ditunda seperti itu, terutama bagi perempuan ataupun juga anak-anak. Karena kalau kami pantau memang banyak kemudian yang kami temui yang berhenti di lokasi tempat saat ini adalah perempuan ataupun juga anak-anak untuk menyelesaikan urusan ke kamar mandi seperti itu. Valen. Ya, Francisco, bisa diinformasikan kepada kami, ini kan memang untuk mengurai kemacetan atau menghindari adanya penumpukan kendaraan dalam dalam jalan tol ini. Kepolisian kemarin juga memberikan jadwal begitu adanya sistem one way, penerapan ganjil genap begitu. Nah, apakah sistem one way yang sekarang ini diberlakukan atau yang saat ini Anda pantau itu sesuai dengan jadwal yang sebelumnya juga diinformasikan dari pihak kepolisian, Dinas Perhubungan kepada masyarakat yang ingin melakukan mudik dan melewati jalan tol Jakarta Cikampek ini? Ini berlangsung secara situasional untuk pemberlakuan waktunya sebenarnya Valen. Karena kenapa? Ketika kami melakukan pemantauan pada hari sebelumnya atau pada tanggal 28, sistem ganjil genap ataupun one way diberlakukan pada pukul 5 petang hingga pukul tengah malam. Direncanakannya seperti itu. Namun karena jumlah kendaraan yang cukup banyak mengarah ke arah Jawa Tengah ataupun juga ke Jawa Timur, perpanjangan sistem one way terus dilakukan bahkan hingga saat ini. Jadi memang cukup fluktuatif, tergantung bagaimana setiap stakeholder melihat apakah terjadi adanya kepadatan kendaraan ataupun peningkatan volume lalu lintas seperti itu. Karena kalau mestinya saja hari ini sebenarnya Valen ini adalah tanggal 29, sistem ganjil genap ini diberlakukan dari pukul 7 hingga nantinya pukul tengah malam, namun sudah diberlakukan bahkan dari tengah malam sebelumnya atau melanjutkan dari malam sebelumnya. Sehingga memang penting untuk masyarakat juga diperhatikan juga selain masalah jadwal adalah juga masalah kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan untuk mengurai kepadatan yang berada di kawasan ataupun yang sangat akan melintas di tol Jakarta Cikampek. Karena untuk sistem one way sendiri ini akan dilakukan dari kilometer 47 tempat kami melaporkan hingga ke kilometer 414 tol Kali Kangkung, Valen. Sehingga masyarakat yang memang akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan tol memang harus diperhatikan juga rute-rute apabila harus dibuang ke jalur arteri ataupun juga terkait masalah pengisian saldo dari transaksi di gerbang tol elektronik yang harus dipahami kepada masyarakat untuk menyediakan saldo yang cukup agar tidak terjadi penumpukan kendaraan saat melakukan proses pembayaran seperti itu. Valen. Ya, berdasarkan pantauan Anda, terutama juga dengan bagaimana berkaca penumpukan kendaraan yang terjadi sejak malam tadi, hingga akhirnya diberlakukan kebijakan satu arah secara situasional, kira-kira kemacetan yang terjadi atau penumpukan kendaraan ataupun juga kepadatan arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan ini bisa berlangsung sekitar berapa lama, Francisco? Kalau yang kami pantau ataupun juga ketika dari seperti itu yang melintas di lokasi tempat kami, ini peningkatan ataupun kepadatan kendaraan biasanya terjadi pada dini hari hingga menjelang siang hari. Kemudian dilanjutkan selepas maghrib hingga menuju malam hari. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan kepada masyarakat yang sedang berhenti di kilometer 48 ini, Valen dan juga saudara, alasan kenapa waktu-waktu tersebut dipilih karena para pemudik merasa lebih nyaman dengan suasana yang lebih sejuk saat melakukan perjalanan ke kampung halaman seperti itu. Adapun kalau pagi hari adalah dengan suasana sejuk, namun kalau pada malam hari diharapkan pada pagi hari bisa tiba di kampung halaman. Sehingga memang kalau yang kami perhatikan apabila para pemudik ataupun calon pemudik pengendara yang akan melintasi di kilometer 47 ini ada kemudian waktu yang bisa kami gambarkan ini biaya kosong, yaitu waktu sebelum jam setelah berbuka puasa ini yang biasanya di mana jalur-jalur mudik di kilometer 47 ini cukup lengang, Valen dan juga saudara, baik dari jalur yang atas yang menggunakan fasilitas tol MBZ ataupun juga jalur bawah tol Jakarta Cikampek
bisa mengatur ataupun manajemen waktunya dalam melakukan perjalanan ini bisa mengambil waktu tersebut kalau yang kami perhatikan. Karena selepas waktu-waktu tersebut biasanya terjadi penumpukan ataupun juga kepadatan antrean kendaraan yang berada di sini. Valen. Baik, terima kasih laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano melaporkan langsung dari kawasan kilometer 47 Jakarta Cikampek yang saat ini sudah dilaporkan lancar kembali arus lalu lintasnya. Terima kasih, nanti kami akan kembali bersama Anda. Saudara Kompas, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami untuk informasi arus lalu lintas terkini terkait mudik Lebaran 2022. Arus mudik di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, jumlah penumpang meningkat 100% dari hari biasanya. Kepadatan terjadi di jalur dekat pelabuhan karena antrian menunggu giliran masuk kapal dan penuhnya kantong parkir dermaga. Akibat membludaknya pemudik di Pelabuhan Merak, ribuan kendaraan dari dalam hingga keluar tol Merak mengalami kemacetan hingga 1 km. Polisi harus menerapkan sistem buka tutup agar arus lalu lintas berjalan lancar. Para pengendara yang mayoritas merupakan mobil pribadi ini mengaku sudah lebih dari 3 jam tertahan di jalan akibat tingginya jumlah pemudik yang datang dari arah Jakarta menuju Merak. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV bergabung bersama Suherdi untuk memantau arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Untuk informasi terkini, Herdi, jadi bisa diinformasikan kepada kami seperti apa arus lalu lintas di Pelabuhan Merak? Ya, Saudara Valen dan pemirsa, saat ini di arus puncak di kedua di Pelabuhan Merak ini semakin padat di semua dermaga Pelabuhan Merak ini hingga keluar Pelabuhan Merak. Dan hingga saat ini kondisi masih memadati
7 dermaga Pelabuhan Merak dan masih memadati Jalan Cikuasa sebagai kantong parkir sementara jika 7 dermaga ini padat. Dan tadi malam sempat kejadian bahwa beberapa pemudik yang mengaku kesal dengan menunggu berjam-jam yang harusnya berangkat jam 8 malam, namun hingga jam 10 belum berangkat. Dan itu sempat protes dengan pihak penjaga di dermaga. Valen. Iya, Suherdi, tadi Anda mengatakan bahwa memang ada keterlambatan keberangkatan daripada pemudik karena adanya penumpukan kendaraan untuk bisa menyeberang. Nah, apakah pagi ini juga masih ada jadwal daripada pemudik yang juga tertahan dan belum bisa menyeberang dari Pelabuhan Merak? Ya, Valen, bahwa saat ini di kondisi di Jalan Cikuasa atas yang sebagai kantong sementara itu banyak pemudik yang terjebak macet di daerah kantong sementara, dan di jalan tol juga tadi malam Jumat dini hari bahwa terjadi kemacetan hingga pintu tol Cilegon Barat, sehingga di jalan arteri kota Cilegon sempat macet total dengan akibat imbasnya keluar tol pemudik yang mau masuk Pelabuhan Merak. Valen. Oke, berarti hingga saat ini kami konfirmasi ada pemudik yang masih tertahan di sana, belum melakukan keberangkatan begitu? Ya, kondisi saat ini masih tertahan. Kemungkinan masuk ke pelabuhan itu hingga lebih dari 6 jam, Valen. Dan sampai sore puncak arus mudik ini terlalu volume kendaraan pribadi terlalu banyak dari arah dari Jakarta hingga ke Pelabuhan Merak ini. Iya, Suherdi, dari pihak ASDP apa yang kemudian dilakukan agar hal ini tidak menjadi kerugian masyarakat yang ingin mudik secara berkepanjangan? Ya, pihak otoritas pelabuhan bahwa saat ini tetap mengoperasikan kapal dengan 34 kapal ro-ro. Namun jika ada kepadatan kendaraan ini ada siap kapal-kapal yang besar itu dioperasikan dan untuk mengurai kendaraan yang kena terjebak di luar pelabuhan. Dan harusnya di bongkar kapal ini dipercepat biar kapal kepadatan di setiap dermaga itu terurai, jangan diisi yang kepadatan di luar pelabuhan. Demikian, Pak. Ya, apakah daripada keterlambatan yang terjadi ini, adakah informasi mengenai adanya penambahan armada yang dioperasikan, Suherdi? Ya, untuk penambahan kapal ro-ro yang untuk dioperasikan itu sebenarnya sudah dipersiapkan dengan jumlah 60 kapal yang untuk di arus puncak Lebaran ini, dan untuk diinformasikan bahwa pemudik saat ini di puncak kedua ini semakin padat hingga sore nanti terus berdatangan dari arah Jakarta ke Pelabuhan Merak. Dan saya informasikan bahwa pemudik ini berjam-jam di area pelabuhan dan di dalam dermaga. Dan demikian, Pak Valen. Iya, Herdi, bolehkah diinformasikan kepada kami? Ini kan untuk para pemudik ini sempat tertahan, dan tadi kami juga sempat melihat gambar Anda di pagi hari ini di latar belakang Anda melaporkan. Ini masih terlihat penumpukan kendaraan di sana. Seperti apa kemudian tempat istirahat yang disediakan oleh otoritas pelabuhan begitu? Karena kan bisa melihat mungkin kondisi dalam menunggu itu melelahkan. Ya, untuk di area dermaga pelabuhan, di fasilitas umum untuk istirahat, misalkan untuk kendaraan pribadi dan sepeda motor itu sudah disediakan jika kamar-kamar kecil untuk
membuang air kejadian dan istirahat. Sebenarnya banyak di tempat kantong parkir sementara di pinggir-pinggir dermaga, dan di luar pelabuhan itu rata-rata tidak ada fasilitas untuk jika pemudik yang ingin beristirahat, namun beristirahat di pinggir jalan di arteri di luar pelabuhan. Demikian, Valen. Oke, mungkin ini bisa menjadi catatan juga terhadap otoritas pelabuhan karena dengan tidak adanya tempat beristirahatan dan hanya beristirahat di pinggir bahu jalan begitu, ini juga menjadi salah satu faktor yang bisa menimbulkan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak. Nah, Suherdi, tahan dulu, kami nanti akan kembali menyambungkan kepada Anda untuk memantau situasi terkini bagaimana kondisi kendaraan yang berada di sekitar Pelabuhan Merak. Namun kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Henry Setiawan yang saat ini berada di atau memantau jalannya arus mudik di Tol Cipularang. Selamat pagi, Henry. Bisa diinformasikan kepada kami seperti apa pantauan arus lalu lintas mudik Lebaran hingga detik ini di tempat Anda melaporkan? Baik, Valen dan juga saudara, arus lalu lintas di Tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta mengalami lumpuh total. Kendaraan berhenti dan tidak bergerak sama sekali, mulai dari kilometer pintu masuk dari Tol Kalihurip Utama sampai beberapa kilometer ke belakang. Seperti terpantau di kilometer 72, antrean kendaraan menumpuk begitu panjang sehingga warga banyak yang beristirahat dan duduk-duduk di jalan untuk menunggu jalan kembali dibuka. Dari informasi yang kami dapat dari para pengendara bahwa kemacetan ini sudah terjadi sejak Jumat dini hari, yaitu dari kilometer 100 dan 81 hingga ke gerbang tol keluar Sadang menuju arah Jakarta. Valen dan juga saudara, hingga saat ini belum ada kepastian arus di Tol Cipularang akan kembali dibuka karena one way sendiri di Tol Cipali kembali akan diberlakukan oleh pihak Korlantas Polri. Seperti kita lihat di depan kita, warga sedang menunggu untuk kembali dibukanya arus. Ya, Valen. Iya, Hendy, ini tadi memang disampaikan bahkan sejak kemarin ini prediksi kepolisian begitu bahwa di Tol Cipularang ini tidak akan diberlakukan one way atau sistem satu arah, mengingat juga di jalur ini dikatakan akan selalu lancar. Namun melihat kondisi saat ini, melihat gambar yang Anda tunjukkan, ini rupanya jauh daripada prediksi kepolisian begitu. Nah, apakah Anda sudah bisa berkomunikasi dengan otoritas terkait, dalam hal ini adalah pihak kepolisian terkait dengan situasi terkini di sana? Dan kemudian apa yang bisa dijadikan solusi dari kemacetan ini? Ya baik, Valen dan juga saudara, sejauh ini kami belum bisa menghubungi pihak kepolisian dari Polres Purwakarta maupun Polda Jawa Barat terkait kemacetan yang terjadi di ruas Tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta, yang kemacetannya mencapai untuk pagi ini 5 km. Sebelumnya kami sempat mewawancara pihak kepolisian Polres Purwakarta yang mengatakan bahwa ketika dilaksanakan one way pada tanggal 28 dan 29 April ini, pihak kepolisian telah menyiapkan berbagai cara untuk mengantisipasi kemacetan di ruas Tol Cipularang ini, yaitu salah satunya dengan mengalihkan arus dari Tol Cipularang untuk arah Jakarta ke tiga gerbang tol yang ada di Purwakarta, yakni gerbang tol Jatiluhur, gerbang tol Sadang, dan gerbang tol Cikopo. Namun pada kenyataannya kondisi di lapangan bahwa banyak kendaraan yang tidak bisa keluar dari
eh, tidak bisa keluar dari tol Cipularang ini dan terjebak kemacetan di ruas tol Cipularang hingga Jumat pagi ini. Oke. Valen. Tidak bisanya mereka keluar dari tol Cipularang ini, apakah memang tidak ada pembatas jalan non permanen begitu di sana sehingga tidak ada inisiatif mungkin daripada warga untuk membuka jalan supaya akses ini bisa dilakukan begitu? Untuk akses jalan menuju Jakarta sendiri memang sudah ditutup sejak pukul 12 tadi malam, informasi dari para pengendara, sehingga mereka tidak bisa menembus ke Jakarta. Dan mereka pun tidak sempat untuk mengalihkan jalur ke jalur alternatif karena kondisinya keburu ditutup, dan jalur alternatif sendiri dikabarkan juga mengalami kemacetan yang sama, yang terutama menuju arah Jakarta, sehingga mereka terpaksa mengambil arah di tol Cipularang untuk menuju Jakarta ini, Valen. Iya, Hendy bisa diinformasikan kepada kami. Jadi menurut prediksi Anda dengan kepadatan atau dengan penumpukan arus lalu lintas, penumpukan kendaraan begitu maksud kami sepanjang 5 km seperti yang Anda sebutkan. Ini prediksinya bisa terjadi atau berapa lama begitu? Ya, hingga ini belum ada informasi yang pasti. Namun dari informasi di lapangan yang kami dapatkan bahwa jalur dari Bandung menuju Jakarta di tol Cipularang ini akan kembali dibuka pada pukul 7 Jumat pagi, namun pada kenyataannya ternyata belum, sehingga beberapa pengendara mengambil kesimpulan atau menyatakan bahwa kemungkinan tol Cipularang akan ditutup hingga pelaksanaan one way di tol Cipali selesai dilakukan. Valen. Oke, Anda bisa melihat situasi terkini bagaimana para penumpang daripada mobil kendaraan pribadi yang ada di sana, apakah sudah bisa dipastikan kira-kira apakah semuanya ini dipastikan adalah warga yang ingin melakukan perjalanan mudik begitu dari Bandung menuju Jakarta? Seperti kita lihat beberapa warga tengah beristirahat di pinggir jalan, bahkan karena tidak sempat sahur mereka tidak harus buka di pinggir jalan karena memang kondisi yang macet dan tidak bisa melaksanakan ibadah puasa seperti biasanya. Seperti kita lihat ini ada beberapa warga yang sedang istirahat untuk menunggu jalan kembali dibuka, dan kita tanya salah seorang warga, Mas perjalanan dari kemana, Mas? Dari Bandung mau ke Lampung. Dari Bandung mau ke Lampung. Tadi berangkat dari Bandung jam berapa? Sekitar jam 10 lah. Sebelum 10. Kemacetan ini terjadi dari mana ke mana sih, Mas? Di mana tadi, Bang? Kilometer berapa? Saya kurang tahu sih tadi. Saya udah karena saya kan belum. Oh gitu. Tadi tidak sempat sahur berarti di jalan. Ada informasi enggak? Tol ini akan dibuka lagi kapan? Yang tahu itu. Di Pengkil tadi ada yang bilang jam berapa? Kurang tahu juga. Berarti Mas sekarang menunggu aja di sini sampai dibuka. Masih kebingungan. Iya baik, paling seperti kita dengar tadi wawancara kami dengan salah seorang warga bahwa mereka pun masih kebingungan sampai kapan ruas tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta ini akan dibuka kembali, dan mereka hanya bisa pasrah dan menunggu di tengah jalan tol Cipularang ini sampai menunggu adanya kepastian tol ini akan dibuka kembali. Valen. Ya, tentu tadi wawancara Anda terhadap warga di sana menjadikan gambar keprihatinan ya, bagaimana warga melakukan istirahat di pinggir jalan, ada yang duduk-duduk, bahkan ada yang makan di sana. Tentu ini menjadi privilege bagi mereka yang membawa bekal berlebih begitu, tapi kita tidak mengetahui bagaimana keadaan jika mereka atau ada pemudik atau pelaku perjalanan yang tidak membawakan perbekalan yang cukup. Hingga saat ini Anda melaporkan kepada kami, Hendy, mungkin sudah sekitar 15 menit kita berbincang, apakah
apakah belum ada petugas yang berjaga di sana, kemudian mungkin sama-sama untuk memikirkan solusi atau bagaimana rekayasa arus lalu lintas yang hendak dilakukan putusannya hingga saat ini? Iya, Palen dan juga saudara, hingga saat ini kami belum melihat adanya petugas kepolisian yang memberikan sosialisasi atau informasi kepada warga yang terjebak kemacetan di ruas tol Cipularang ini, sehingga warga sendiri mengaku cukup kebingungan harus berbuat seperti apa dan apakah mereka harus menunggu sampai dibukanya kembali jalur tol Cipularang ini karena pelaksanaan one way atau gimana, mereka pun masih kebingungan. Valen. Iya, Hendy, jika hari ini terjadi penumpukan kendaraan seperti yang dilihat oleh pemirsa Kompas TV di layar kaca ini, bahkan hingga tadi Anda menggambarkan ada 5 km panjang daripada penumpukan kendaraan ini. Apakah di hari sebelumnya, meskipun kita tahu hari ini adalah puncak arus mudik, apakah di hari sebelumnya, katakanlah 2 hari ke belakang, ini juga terjadi kejadian serupa di wilayah tempat Anda melaporkan atau di kilometer 72 tol Cipularang? Iya, baik Valen dan juga saudara. Kondisi kemacetan seperti ini pada Kamis kemarin belum terjadi karena memang penutupan jalur tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta dilakukan sejak Kamis sore atau one way diberlakukan sejak Kamis sore, sehingga kondisi seperti ini baru terjadi hari ini setelah dilakukannya penutupan jalur dari Bandung menuju Jakarta, sehingga para pengendara yang tidak mengetahui akan ditutupnya jalur tol Cipularang menuju Jakarta ini, mereka tetap melakukan perjalanan menggunakan tol Cipularang, sehingga saat ini mereka terjebak kemacetan yang sangat parah, dan bahkan bisa dikatakan bahwa Cipularang ini lumpuh beberapa kilometer karena harus menunggu dibukanya kembali jalur ruas tol Cipularang menuju Jakarta. Valen. Iya, Hendy, bisa diinformasikan kepada kami mungkin di tempat Anda melaporkan ini masih jauh dari lokasi rest area, tapi apakah ada toilet umum yang juga tersedia di sana? Karena tak memungkiri bahwa mungkin waktu panjang ini membuat warga juga ingin membuang air kecil dan membutuhkan toilet begitu di sana. Untuk saat ini saya berdiri, kebetulan kondisinya berdekatan dengan rest area kilometer 72, sehingga warga atau pengendara yang harus melakukan metabolisme tubuh seperti ke toilet bisa melakukannya ke rest area 72. Sementara bagi pengendara lain yang berada di jauh dari kilometer 72 ini, kami belum bisa mendapatkan informasi karena kemungkinan mereka kesulitan untuk ke toilet atau melakukan aktivitas lainnya karena jarak yang begitu jauh, Valen. Oke, berarti ini tadi berdasarkan penglihatan Anda, ini juga Anda sembari membawa kamera berjalan di sekitar penumpukan jalan ini untuk di ruas tol Cipularang ini, berarti untuk seluruh golongan kendaraan bisa memang melintasi di sini ya, makanya ada penumpukan juga. Seperti kita lihat bahwa tidak ada pembatasan golongan kendaraan, terutama untuk kendaraan sumbu 3 yang mengangkut bahan bakar, LPG dan bus angkutan umum, serta terlihat juga beberapa kontainer yang berjejer mengantri di ruas tol terjebak kemacetan. Dapat dipastikan kondisinya bahwa tidak ada pembatasan bagi kendaraan-kendaraan yang melintasi tol Cipularang selama diberlakukan one way di tol Cipali ini, Pak. Oke, berdasarkan mungkin wawancara Anda juga kepada warga sebelum Anda melaporkan atau melakukan live report saat ini, begitu, adakah permintaan warga terkait dengan situasi saat ini? Baik, Valen, tadi kami sempat mewawancarai beberapa warga. Mereka berharap pihak terkait, terutama pemerintah bersama jajarannya,
untuk bertindak lebih bijak dalam melakukan sebuah keputusan, karena dengan diberlakukannya one way maka aktivitas mereka terganggu. Sementara aktivitas yang lain seperti para pemudik yang melakukan perjalanan mudik ke arah Jawa bisa dilaksanakan, namun aktivitas warga lain yang seperti para pengguna jalan di jalur Cipularang ini merasa terganggu, dan mereka meminta pihak pemerintah agar lebih memperhatikan mereka karena mereka pun sama membutuhkan perjalanan pada saat ini, Valen. Ya, keluhan kemacetan ini dirasakan tidak hanya oleh pemudik dan juga non-pemudik ini merasakan bagaimana agendanya yang terlambat ketika mereka melewati arus tol Cipularang yang memang hingga saat ini penumpukan masih terjadi tanpa ada solusi ataupun rekayasa arus lalu lintas dari petugas kepolisian di sana. Baik, terima kasih Hendy Setiawan untuk informasi sementara hingga detik ini. Anda melaporkan langsung dari tol Cipularang KM 72. Nanti kami akan sambung kembali bersama Anda. Dan saudara, pagi ini kita juga akan memantau bagaimana situasi terkini dari arus mudik di jalur arteria Palimanan Cirebon, Jawa Barat. Sudah bersama atau kita akan sapa jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Arai, selamat pagi. Jadi Anda bisa melaporkan atau bisa menggambarkan situasi terkini secara langsung. Pantauan arus lalu lintas atau arus mudik di sana seperti apa? Ya, baik. Di studio saat ini kondisi kepadatan di jalur utama kantor Kabupaten Cirebon belum juga sempat terurai secara lancar. Karena kepadatan di titik ini terus bertambah mengingat intensitas kendaraan dari Jawa Tengah menuju Jakarta masih terus mengalir. Kebijakan one way masih terus berlangsung sampai pagi ini. Arai, kepadatan ini atau penumpukan arus lalu lintas ini terjadi sejak pukul berapa? Informasi yang kami terima sejak sudah pukul 3 dini hari tadi sudah terjadi kepadatan seperti ini. Dan saat ini saya berada di titik Plumbon yang informasinya kepadatan ini mencapai Kecamatan Palimanan atau titik pertemuan dari arah Jakarta menuju Jawa dan juga arah Bandung menuju Jawa. Sehingga kepadatan dan beberapa pertemuan kendaraan itu membuat kepadatan semakin meningkat. Oke, berarti kami konfirmasi hingga saat ini untuk rekayasa arus lalu lintas one way begitu belum diberlakukan. Bagaimana dengan petugas kepolisian di sana? Apakah sudah ada rencana untuk rekayasa lalu lintas yang Anda ketahui? Kebijakan one way yang sedang berlaku di jalur utama Pantur, maksud kami ada kebijakan one way yang berlangsung di tol sejak pukul 17.00 kemarin yang seharusnya dijadwalkan 00. Tapi informasi yang kami dapat itu lanjut hingga pagi tadi karena pantauan dan pantauan dari Cipali, kebijakan one way itu masih terus berlangsung hingga pagi tadi, dan kendaraan-kendaraan yang dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta yang semula bisa masuk pada pukul 00.00 dini hari tadi, tapi tidak dapat tumpah ruas di jalur utama Pantura. Dan ini adalah salah satu imbas atau dampak yang terjadi atau dampak kebijakan one way tersebut. Oke, berarti kami konfirmasi ya, saat ini Anda melaporkan dari jalur arteri Palimanan dari arah Jakarta ke Cirebon, seperti itu? Betul sekali. Ini saya berada di jalur arteri dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Dan kami tadi melihat beberapa kendaraan yang dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta beristirahat di beberapa tempat peristirahatan. Dan kami juga mencari mereka bahwa mereka memang mengakui kepadatan arus lintas pada pagi ini sangat panjang dan terjadi di beberapa titik. Kami coba menunjukkan kepada Anda beberapa warga yang memang sempat
tempat beristirahat. Tempat beristirahat. Ini adalah yang pemudik yang mengarah dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Bapak boleh bicara bagaimana proses perjalanan Bapak dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta yang kabarnya mengalami dampak dari kebijakan one way yang berada di jalur tol. Di bagian perjalanan Bapak melapis akan silakan. Pak. Saya tadi dari daerah Jawa Tengah, dari Tegal menuju Jakarta. Jadi rencana mau masuk tol, tapi setiap pintu tol masuk ke Jakarta itu ditutup semua sampai ke Cirebon ini, sampai di saat ini pintunya ditutup semua gitu loh. Jadi kalian yang terpaksa lewat jalan provinsi, di jalan provinsi macetnya minta ampun gitu loh. Udah kemudian pasar, aktivitas masyarakat itu macetnya yang lebih macet lagi gitu. Maka harapan saya kepada pemerintah yang diperhatikan yang lebih dari dalamnya provinsi ini, misalnya menyangkut aktivitas masyarakat gitu loh. Jalur nasional ya gitu loh. Iya, berarti memang ini berdampak tidak hanya kepada masyarakat yang hendak mudik, tapi juga pengguna jalan non mudik begitu. Bapak, berarti ini Bapak ingin melakukan perjalanan mudik ke Jakarta, ke daerah mana Bapak kalau boleh tahu? Ke Jakarta Timur. Oke, ke Jakarta Timur. Apakah Bapak sudah membawa perbekalan yang cukup, Pak? Karena melihat ini situasi arus lalu lintas macet dan tidak dapat diprediksi hingga berapa lama ini kemacetan bisa terurai. Ya kita nggak menyangka yang jalan nasional ini macet kayak gini gitu. Ya ini berangkatnya cuma ada-adanya aja gitu. Oke, Bapak perjalanan tadi dimulai dari berapa, Pak? Keberangkatannya dan berarti sudah berapa lama ini berhenti di jalur arteri ini? Tadi saya berangkat habis kita sebelum subuh, sekitar jam 4 tadi. Terus ini baru nyampe Cirebon jam berapa sekarang ini? Sekitar jam 8 ya. Berarti udah berapa jam 4 jam gitu. Biasanya ditempuh dengan 2 jam gitu. 1 jam sampai 2 jam. Sekarang udah 4 jam. Oke, padahal ini bukan termasuk kemacetan yang seperti biasanya yang pada Bapak lalui begitu ya Pak? Artinya ini macetnya sudah terlalu lama begitu ya? Terlalu lama dan jauh daripada prediksi perjalanan Bapak ya? Iya, benar. Oke, bersama dengan siapa saja Pak ini melakukan perjalanan? Seperti apa untuk kondisi mungkin sanak keluarga yang pergi bersama Bapak kali ini? Ya, kami satu keluarga pergi, biasanya kita lewat itu lancar, tapi sekarang udah macet kayak gini, otomatis anak-anak kan jadi bosan gitu ya. Gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas cerita dan informasi yang sudah disampaikan. Kami juga berharap agar situasi arus lalu lintas ini bisa kembali membaik, bisa kembali lancar, dan tentu adanya solusi daripada pihak terkait di sana untuk mengurai kemacetan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada jurnalis Kompas TV. Dalam hal ini adalah Syahri Romdon. Nanti kami akan sambung kembali untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di jalur arteri Palimanan, terutama dari arah Cirebon atau Jawa Tengah juga ke Jakarta. Terima kasih. Dan saudara, kami akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV masih akan kembali untuk Anda usai jeda.
Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait bagaimana arus mudik Lebaran 2022 di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan saat ini saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas dan juga kendaraan yang memadati pelabuhan atau kawasan pelabuhan Merak, Banten. Kita akan kembali menyapa jurnalis Kompas TV Suherdi untuk memantau arus mudik di pelabuhan Merak, Banten. Herdi, jadi hingga hari ini apakah sudah ada pergerakan yang berarti begitu daripada sejumlah penumpukan kendaraan, ataukah memang kendaraan-kendaraan ini masih terpaksa tertahan di sana? Ya, Saudara Valen, bahwa saya kondisi di daerah di dermaga 3 ini masih dipadati kendaraan pribadi yang mau menyeberang. Namun saat ini beberapa pemudik yang sedang beristirahat untuk menunggu bongkar kapalnya kapal Roro yang akan bersandangan. Saat ini lebih dari 5 jam yang mengantri dari di luar pelabuhan hingga ke dermaga. Mereka yang tidak bisa melakukan penyeberangan hingga saat ini dengan tiket yang sudah mereka beli keluar dari jadwal ini, apakah juga masih bisa berlaku jika keterlambatan ini terjadi? Ya, saat ini banyak kendaraan pemudik yang memakai aplikasi yang memesan di pelabuhan dan sempat tidak bisa memesan lewat aplikasi, dan pemudik ini saat sedang menunggu di dermaga. Demikian, Valen. Ya, Herdi, mungkin Anda bisa berikan informasi terkini, mungkin Anda bisa melakukan pergerakan begitu untuk melihat secara lebih luas bagaimana kondisi terkini. Mungkin Anda juga bisa memberikan informasi melalui gambaran bagaimana apa yang dibutuhkan warga saat ini, bagaimana kondisinya. Silahkan, Suherdi. Ya, Saudara Valen, inilah beberapa pemudik yang sedang mengantri bongkar kapalnya di dermaga 3 dan 4, dan setiap tujuh dermaga ini hampir memadati kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Dan saat ini beberapa pemudik yang sedang istirahat di pinggir pantai, di pinggir dermaga ini untuk menunggu kapal bongkar kapalnya. Yang beristirahat yang sudah beberapa jam mengantri di luar pelabuhan dan mengantri juga di dermaga. Dan ini salah pemudik yang mengantri di pelabuhan Merak yang demikian, Valen. Pak, saya mau nanya berapa lama sudah mengantri di sini, Pak? Berapa? Semalam. Jam berapa jam semalam? Jam berapa saya masuk di pelabuhan? Ya, sampai saya mewawancari dengan beberapa sopir, Mas, tadi berapa jam mengantri di pelabuhan dan di luar pelabuhan ya? Di luar pelabuhan dari jam 3 sampai sekarang. Sekarang. Dan inilah beberapa pemudik kendaraan pribadi yang sedang mengantri hingga lebih dari 6 jam. Valen, bahwa kendaraan pribadi ini memadati di dermaga 3 dan akan mewawancarai yang akan menyeberang di pelabuhan. Kang, saya mau nanya berapa jam tadi ngantri di luar pelabuhan dan di dalam? Dari Cilegon sampai Merak 8 jam. 8 jam. Terus gimana pelayanan tadi selama antrian di luar pelabuhan? Dalam Merak, sekitar
Armada kurang. Terus kondisi saat ini gimana? Masih mengantri ya? Nanti. Ini tujuan mau kemana? Pisau. Terus saat ini gimana pembelian tiket online di SDP ini? Online tadi di pinggir jalan. Nah, Pinggir jalan. sempat terganggu apa gimana? Saya. Terganggu. Siap. Demikian Valen, bahwa salah satu pemudik yang dari Cilegon yang mengantri hingga 8 jam bisa masuk ke dermaga Pelabuhan Merak ini. Demikian Valen. Ya, tentu ini menjadi situasi yang memprihatinkan ya, karena hingga menyentuh angka 8 jam ini bagaimana para pemudik masih menunggu antrian untuk bisa menaiki kapal di dermaga 3 dan 4 di kawasan Anda melaporkan. Herdi, mungkin bisa dilaporkan atau bisa diinformasikan kepada kami. Tadi Anda mengatakan bahwa penumpukan kendaraan ini yang menunggu pemindahan ke kapal ini karena menunggu adanya bongkar muat kapal yang dilakukan di dermaga tempat Anda melaporkan. Jika hari-hari biasanya ini sebenarnya bongkar muat kapal ini membutuhkan waktu berapa lama, sehingga kenapa bisa ini bongkar muat kapal di hari ini bisa terjadi lama sekali, bahkan hingga sampai 8 jam begitu berdasarkan pengakuan pemudik yang tadi Anda wawancarai? Ya, kalau bongkar kapal normal maksimal 1 jam. Dan saat ini kendaraan pribadi yang menunggu ini 8 jam itu dari luar pelabuhan yang mengantri untuk menunggu gantian memasuki kantong parkir di dermaga. Dan Oke, berarti masih mereka ini adalah warga yang menunggu agar kendaraannya bisa bergiliran begitu memasuki kantong parkir di dermaga. Kendala saat ini yang terjadi itu apa, Suherdi? ya, saat ini kendala para pemudik kendaraan banyak mengeluhkan dengan aplikasi tiket online yang tidak bisa mengakses, pun beberapa pemudik yang akan dibantu oleh petugas yang akan membeli tiket online. Dan karena puncak kedua ini penuh dengan kendaraan pribadi yang akan menyeberang, yang lebih dari ribuan kendaraan pribadi ya, sehingga antrian ini lebih panjang hingga ke jalan tol di kilometer 93 yang hampir lebih dari 7 kilometer dari jarak pelabuhan hingga ke luar pelabuhan. Oke, Herdi, tadi apakah Anda sempat memantau bagaimana kondisi terkini di dalam pelabuhan Merak begitu? Apakah semua kendaraan sudah berhasil diangkut ataukah bagaimana masih menunggu adanya armada yang mungkin belum sampai di dermaga sehingga mereka yang berada di luar dermaga ini belum bisa masuk untuk mengisi kantong-kantong parkir yang ada di dalam? Ya, rata-rata pemudik kendaraan ini mengantri dari 5 jam karena menunggu antrian di dermaga ini diangkut oleh kapal. Dan karena volume kendaraan pribadi ini meningkat di puncak arus mudik ini, hingga beberapa dermaga dipenuhi kendaraan pribadi sehingga tidak bisa masuk ke area dermaga. Sehingga kepolisian menghentikan buka tutup di jalur di kuasa atas untuk mengurangi kemacetan di jalan arteri di luar pelabuhan. Demikian, Pak. Suherdi, apakah ada informasi atau bagaimana ya
apakah ada bentuk pertanggungjawaban atau perbincangan antara para pemudik dengan pihak otoritas pelabuhan begitu, karena kan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan warga di sana. Apakah ada hal yang disampaikan oleh dari otoritas pelabuhan agar bisa menenangkan situasi terkini di sana? Karena jika kami lihat dari gambar Anda ini ada potret daripada warga yang melakukan mudik ini, terlihat dari raut wajahnya terlihat lelah begitu. Ya, pihak otoritas tetap melayani pemudik yang akan menyeberang di Pulau Sumatera. Jika tiket online dia terjadwal jam 8, namun dia bisa berangkat di pagi hari ini, tiket itu tersebut tidak hangus untuk menyeberang. Dan pihak otoritas akan memprioritas kendaraan pribadi yang akan mau menyeberang, dan kendaraan-kendaraan di bis atau yang lainnya tidak diutamakan. Dan Oke, berarti dari otoritas itu akan mengoperasikan kapal-kapal yang besar di muatan hampir dari 200 unit kendaraan, dan jika di atas 10.000 GT itu lebih dari 600 kendaraan. Oke, berarti bisa dipastikan dari semua tiket yang disediakan oleh petugas saat ini nanti dapat mencukupi seluruh pemudik yang hingga saat ini bahkan masih belum bisa masuk ke area dalam pelabuhan, begitu ya, Suherdi? Ya, tetap pemudik yang akan menyeberang ini tetap dilayani dengan tiket-tiket online yang disediakan oleh pihak SDP. Walaupun dia jadwalnya hari ini terlewati, akan tetap menyeberang di Pulau Sumatera dengan fasilitas kapal ro-ro yang di setiap 7 dermaga. Kecuali di dermaga eksekutif yang sehari itu di kuotanya yang terbatas. Namun untuk jika terbatas dialirkan ke dermaga reguler yang itu 24 jam dilayani untuk pemudik kendaraan di pribadi ini. Kalian. Oke, Suherdi, dari 7 dermaga yang beroperasi begitu hingga saat ini, apa pembeda dari masing-masing dermaga ini? Ya, di dermaga eksekutif ini selama perjalanan untuk menyeberang hanya 1 jam. Namun banyak tadi malam yang terhambat karena di luar pelabuhan terkena macet. Jadi pemudik kendaraan ini masuk dermaga melewati jadwal yang ditentukan, namun tetap pihak SDP tiket online itu berlaku untuk menyeberang di dermaga eksekutif. Dan di dermaga eksekutif ini hampir 24 jam dilayani untuk pemudik kendaraan. Oke, artinya di dermaga eksekutif ini di tempat Anda melaporkan di dermaga 3 dan 4 untuk semua tiket ini yang bisa dibeli selama 24 jam dan dijamin bahwa mereka akan mendapatkan tiket secara keseluruhan, begitu ya. Secara informasi terkait dengan armada keberangkatan perharinya begitu, Suherdi, untuk hari ini saja atau juga untuk sebagai armada pemenuhan mudik perjalanan Lebaran ini, berapa sih yang disediakan? Ya, pihak SDP Sabang Merah disediakan untuk tahun ini lebih dari 60 kapal yang disiapkan. Dan setiap hari yang dioperasikan rata-rata 30 kapal dan hingga 34. Namun trip perjalanan itu diperbanyak hingga 100 lebih per harinya. Oke, kapal-kapal ini dari informasi yang Anda dapatkan bisa menampung berapa orang begitu? Ya, saat ini kapal yang lebih dari yang digambarkan ini lebih dari 200 kendaraan pribadi ditambah dengan kendaraan bis, dan penumpang lebih dari 600 penumpang. Dan jenis kapal ro-ro yang di dermaga 3 ini jenisnya 5.000 GT yang bisa menampung dari 250 kendaraan. Dan saat ini nih, menunggu dengan bongkar kapalnya yang kantong parkirnya muatan dengan 200 kendaraan pribadi. Jika kapal akan menyeberang, ini otomatis kendaraan pribadi akan masuk semua. Dan kendaraan yang di luar pelabuhan akan masuk dermaga ini, dan itu otomatis di luar pelabuhan akan terurai
kemacetan yang hingga di Jalan Pintu Tol Merak. Namun kepadatan di puncak hari kedua ini, volume pemudik yang meningkat volume dari Jakarta sekitarnya menuju pelabuhan. Ya, Suherdi, apakah Anda bisa atau sebelumnya sudah menanyakan kepada warga begitu? Ini kan pemerintah sebelumnya mengimbau bahwa warga ini disarankan untuk mudik lebih awal, bahkan untuk menghindari puncak arus mudik yang terjadi sejak tanggal 28 hingga 30 April esok hari begitu. Nah, apa kemudian yang menjadi landasan warga ini untuk memilih justru di tanggal-tanggal puncak arus mudik saat ini, sehingga kemudian ini yang tidak kami harapkan begitu, kemacetan dan menunggu waktu terlalu lama itu terjadi. Ya, semenjak hari 10 sebelum Lebaran di area pelabuhan ini sudah ramai kendaraan pribadi, namun di 2 hari puncak ini rata-rata yang sudah mengambil cuti bersama dan serentak seluruh daerah Jakarta yang sudah meliburkan awal ya, otoritas pelabuhan sebenarnya sudah mengimbau untuk menghindari kemacetan, mengharapkan sebelum puncak sudah menyeberang. Namun saat ini karena cuti bersama, pemudik bersamaan dengan semua dari daerah lain yang akan menyeberang untuk di Pulau Sumatera. Untuk waktu penyeberangan sendiri sebenarnya dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakahuni ini sebenarnya dibutuhkan waktu berapa lama, Suherdi? Ya, untuk kapal Toro yang di dermaga di reguler itu perjalanan hampir 3 jam untuk perjalanan ke Pelabuhan Bakahuni, dan jika di dermaga eksekutif perjalanan selama 1 jam. Namun untuk cek di dermaga eksekutif hanya 1 jam per perjalanan, dan di dermaga reguler ini melayani dengan 24 jam untuk pemudik yang akan menyeberang. Namun di selama perjalanan di menyeberang itu melebihi dari 3 jam lebih. Dan kalau saat ini cuaca di pelabuhan tidak ada angin kencang, beberapa hari sebelum. Baik, masih ada gangguan komunikasi kepada jurnalis Kompas TV Suherdi yang berada di Pelabuhan Merak, Banten. Artinya hingga saat ini berdasarkan informasi tadi yang disampaikan bahwa keterlambatan keberangkatan ini terjadi karena memang koordinasi adanya penumpukan di kantung-kantung parkir belum bisa mendapatkan solusi terkait juga untuk pemindahan kendaraan ke dalam kapal begitu yang hendak digunakan untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Tapi informasi yang kami dapatkan hingga saat ini bahwa tidak ada gangguan dalam perjalanan penyeberangan. Dalam hal ini adalah cuaca atau kondisi laut begitu masih aman dan tidak ada kendala di sana. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui situasi terkini mengenai puncak arus mudik Lebaran 2022.
Terima kasih saudara, Anda masih setia bersama kami di Breaking News Kompas TV dalam rangka memantau bagaimana pergerakan arus mudik di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan saat ini saudara, kami akan kembali mengajak Anda untuk melihat situasi terkini bagaimana kondisi arus lalu lintas di tol Cipularang, tepatnya di kilometer 72. Sudah ada jurnalis Kompas TV Henry Setiawan di sana. Henry, kami konfirmasi kembali, saat ini Anda melaporkan di kilometer 72 tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta, begitu? Betul, Valen. Ya, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Apakah sudah ada tanda-tanda pergerakan daripada kendaraan yang sempat terhenti, bahkan hingga 3 jam lebih begitu ya di sana? Ya, baik Valen dan juga saudara, hingga saat ini kendaraan masih belum beranjak dari tempat semula, atau bisa dikatakan bahwa kondisi di tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta saat ini di kilometer 72 saat ini macet total. Mereka tidak bisa bergerak, bahkan banyak warga yang bersantai-santai keluar dari mobilnya untuk mencari angin dan mendinginkan mesin karena atau banyak juga para pengguna jalan atau pengendara yang harus ke toilet karena lokasinya dekat dengan rest area. Namun bagi beberapa pengendara seperti tadi kami bertemu dengan salah seorang warga yang mengatakan bahwa mereka harus berjalan dari kilometer 80 untuk menuju kilometer 72 hanya untuk ke toilet. Karena di lokasi tersebut tidak ada fasilitas MCK untuk melakukan metabolisme tubuh. Selain itu, kondisi kemacetan di tol Cipularang arah Jakarta ini terus bertambah panjang seiring semakin banyaknya atau masih adanya kendaraan yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Valen. Oke, berarti kepadatan atau penumpukan arus lalu lintas ini masih dimungkinkan terjadi karena ada juga penambahan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta. Henry, bisa diinformasikan kepada kami, ini tadi Anda menyampaikan bahwa sejumlah kendaraan ini mendinginkan mesinnya ataupun juga di belakang Anda itu terlihat mesin mobil atau mesin kendaraan ini dimatikan. Apakah ini ada cerita dari warga bahwa adanya keterbatasan bahan bakar daripada kendaraan mereka atau memang mereka sudah mengisi penuh BBM terkait dengan perjalanan panjang mudik ini? Ya, baik Valen dan juga saudara. Kami juga tadi sempat berbincang dengan beberapa pengemudi dan pengendara yang ada di tol Cipularang yang terjebak kemacetan saat ini, bahwa memang untuk melakukan perjalanan kali ini mereka telah mempersiapkan bahan bakar kendaraan mereka semaksimal mungkin. Hal ini untuk menghindari yang seperti saat ini, seperti kemacetan total yang tidak bisa diprediksi di mana dan kapan saja, sehingga mereka mengaku telah melakukan pengisian bahan bakar di SPBU atau stasiun bahan bakar sebelumnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Valen. Oke, berdasarkan pengamatan Anda di lapangan dan Anda juga sudah berhari-hari begitu di sana untuk memantau bagaimana pergerakan terkini terutama jelang puncak arus mudik Lebaran 2022 ini, kemacetan ini diprediksi bisa terjadi berapa lama, Henry? Untuk kemacetan di ruas tol Cipularang sendiri baru terjadi sejak Jumat dini hari tadi karena seiring dengan ditutupnya jalan menuju akses jalan tol menuju Jakarta sehingga kendaraan-kendaraan dialihkan menuju arteri melalui wilayah Purwakarta, Karawang, Bekasi untuk menuju Jakarta sehingga di jalur tersebut juga terjadi kemacetan. Untuk di ruas tol Cipularang sendiri untuk dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau relatif lancar, namun kondisi kemacetan terjadi menuju arah Jakarta. Sementara untuk tol Cipali sendiri terjadi kemacetan atau kepadatan arus yang dimulai sejak beberapa hari kemarin, tepatnya tanggal 28 Kamis kemarin, di mana kepadatan kendaraan terjadi mulai dari dini hari hingga sore hari untuk kendaraan-kendaraan yang akan melakukan perjalanan mudik dari Jakarta menuju Jawa harus berjalan perlahan, bahkan sesekali tersendat karena adanya peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di tol Cipali
arah Jakarta menuju Jawa. Setelah diberlakukannya one way pada pukul 5 Kamis pukul 5 sore, kondisi jalan relatif lebih lancar karena para pengendara bisa menggunakan dua jalur, yaitu jalur A dan jalur B, sehingga bisa melaju bersamaan menuju arah Jawa. Meskipun kepadatan sendiri di jalur A terutama, yakni dari arah Jakarta menuju Jawa, sempat terjadi atau kepadatan tersebut terjadi hingga sekitar tengah malam sebelum bisa terurai dan lancar untuk menuju arah Jawa, Valen. Oke, berarti bisa bisa dilihat, bisa ditarik kesimpulan begitu ya, bahwa memang kemacetan di tempat Anda melaporkan di kilometer 47 tol Cipularang ini terjadi juga karena adanya kemacetan di sejumlah titik, baik itu di jalan arteri ataupun juga yang berkaitan dengan tol Cipularang begitu. Baik. Terima kasih atas laporan Anda, Henry Setiawan, langsung dari kilometer 47 tol Cipularang. Nanti kami akan menantikan bagaimana pantauan Anda, terutama terkait arus lalu lintas di puncak mudik Lebaran 2022 ini. Terima kasih, hati-hati di jalan, salam sehat selalu Henry. Dan saudara, kami akhiri Breaking News Kompas TV terkait pantauan arus lalu lintas di momen puncak mudik Lebaran 2022. Kami atau saya Valentina Sitorus akhiri Breaking News hari ini, dan kami tentunya mengimbau pada Anda untuk terus terapkan protokol kesehatan. Dan untuk Anda yang hingga hari ini memulai perjalanan mudik Anda, kami imbau untuk hati-hati di jalan dan bawa perbekalan yang cukup, e-tol yang cukup juga agar tidak terjadi penumpukan di titik kemacetan yang biasanya terjadi. Terima kasih atas perhatian Anda, dan usai jeda atau sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Sapa Indonesia Pagi bersama Anda. Sampai jumpa.